Tetapi ini terjadi di Flores Timur dan Flores Barat, dan hari ini perluan bukan hanya terjadi di Manggarai, tetapi juga terjadi di Kabupaten Lembata, tepatnya di Kecamatan Atadei. Di tahun 2025 harus dieksekusi, tetapi hari ini perlawanan akan terus berlanjut di Kabupaten Lembata. Persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Perspektif tanah bagi kita yang ada di kota berbeda dengan perspektif tanah untuk mereka yang ada di daerah semuanya. Bagi masyarakat yang ada di kota, tanah bagi mereka adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, sesuatu yang memiliki nilai tukar dengan uang, sesuatu yang memiliki nilai tukar dengan kekuasaan. Tetapi bagi masyarakat adat yang ada di sana, tanah bagi mereka adalah sesuatu yang menyangkut dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Itu yang tidak diperhatikan oleh negara hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang sekalian yang saya mulia banggakan, saya perlu mengatakan bahwa di saat yang sama Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus beralih dari energi batu bara kepada energi baru terbarukan. Tetapi di saat yang sama beliau mengeluarkan surat izin untuk izin tambang batu bara di Kabupaten Lembata. Sesuai dengan kajian Tempo, bahwasannya geothermal itu dibangun untuk membangun smelter. Smelter ini dibangun untuk apa? Untuk mendukung tambang. Jadi ini sudah terang benderang bahwa betul yang disampaikan, keresahan hari ini kita tidak boleh lagi bersandar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak bisa lagi, karena aksi hari ini bukanlah aksi yang baru satu kali ini kami datang. Sudah beberapa kali kami datang untuk menyuarakan persoalan yang sama. Tetapi jawaban mereka pun tentu sama. Pada saat aksi kami kemarin, saudara-saudaraku, DPR memanggil Kementerian SDM, PLN untuk datang rapat di sini. Setelah itu ada 25 anggota DPR Kabupaten Lembata minus beberapa orang, dan juga anggota DPR Provinsi studi banding di Kamojang. Tetapi yang perlu saya terangkan, studi banding yang dilakukan itu hanya 3 jam. Omong kosong. Selebihnya hanya shopping. Lagi gacor itu. Itu menunjukkan bahwa berbicara soal persoalan rakyat yang dilakukan studi banding yang dilakukan di Kamojang, itu pun tidak benar, itu pun tidak betul. Itu upaya PLN untuk mengagitasi pihak pemilik tanah yang ada di Kabupaten Lembata dan juga DPR yang ada di Kabupaten Lembata dan DPR Provinsi. Ini yang perlu kita ketahui secara bersama. Fanatisme kita terhadap Jokowi, fanatisme kita terhadap pemerintah hari-hari ini adalah fanatisme buta. Betul itu. Dan hari ini beliau 10 tahun memimpin, menyusun semacam rencana untuk mengangkat anaknya menjadi seorang wakil presiden. Dan saya sendiri menolak mempunyai wakil presiden yang tidak pernah baca buku. Dan saya menolak wakil presiden saya yang jam 9 harus tutup di saat dia lagi diskusi persoalan rakyat. Beliau tidak memaknai, beliau tidak tahu bahwa sejarah bangsa ini dibangun oleh darah-darah. Banyak masyarakat yang harus darahnya tumpah di tanah ini untuk hidup kita lebih baik hari ini, saudara-saudaraku. Hal ini tak ubahnya seperti watak pada rezim Soeharto, bahwasannya bahasa yang digunakan oleh pihak keamanan adalah mengamankan pihak wartawan. Itu pun dipakai pada zaman Soeharto, yaitu mengamankan. Dan hari ini apa? Ada 13 aktivis yang hilang dan 4 mahasiswa Trisakti harus ditembak mati. Apa yang mereka perjuangkan? Mereka memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Dan hari ini wakil presiden kita yang nantinya akan dilantik, Pak Gibran Rakabuming Raka, dan hari ini PDIP menggugat dia di PT UN, dan semoga saja dia tidak dilantik. Karena kami tidak menginginkan wakil presiden kita yang buta terhadap sejarah,
yang buta terhadap persoalan yang pernah terjadi di masyarakat hari ini. Betul itu. Dan hari ini, saudara-saudaraku, kita perlu mengakui Jokowi tidak sedang berpihak kepada masyarakat. Di tahun 2010, Perdana Menteri Jepang harus mengundurkan diri karena dia tidak menepati janjinya untuk memenuhi keresahan masyarakat. Perdana Menteri Inggris harus turun dari jabatannya karena asistennya tidak mempunyai surat tugas. Tetapi pemandangan itu kita tidak lihat di Indonesia. Pak Jokowi 8 kali minta maaf. Itu menunjukkan bahwa tidak ada etika politik, tidak ada moral politik yang melekat pada dia. Politik bagi dia adalah sesuatu kekuasaan yang terus harus dipertahankan. Kalau kita berkaca pada peristiwa yang saya jelaskan dari tadi, bahwasanya ada satu kelegoan mereka bahwa ketika saya tidak bisa menempati janji saya, bahwa saya telah melanggar etika politik. Tetapi Pak Jokowi tidak datang ke NTT dengan gaya khasnya, lalu meminta maaf yang ke-8 kali, dan kita hore-hore untuk menyambut permintaan maafnya. Dan hari ini di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia, pejabat politiknya tidak memiliki etika politik, tidak ada moral politik, tidak ada malu untuk tidak menjawab persoalan rakyat. Dan hari ini saya perlu terangkan untuk pihak keamanan, Polisi Pamong Praja atau Pol PP, dan juga polisi yang hari ini hadir bersama kami, bahwasanya pemandangan yang kalian tunjukkan hari-hari ini bukanlah sesuatu yang mencerminkan untuk mengayomi dan juga menjaga rakyat hari ini, saudara-saudaraku. Itu yang perlu kita terangkan, itu yang perlu kalian ketahui. Kalian menggunakan pakaian kalian hanya untuk menakut-nakuti rakyat hari ini. Dan bentuk dari represif yang terjadi di Manggarai bukan baru kemarin, tetapi peristiwa yang sama juga pernah terjadi di kemarin-kemarin. Tetapi karena takut dengan jabatan, takut dengan perintah atasan, akhirnya rasa kemanusiaan itu ditinggalkan hanya untuk mau proyek itu tetap jalan. Kalaupun saja tanah itu diambil dari tanah rakyat, maka rakyat tidak akan pernah bisa menyekolahkan anaknya dan tidak menjadi anaknya menjadi Pol PP dan juga polisi lagi. Saudara-saudaraku yang sekalian yang saya hormati, lihatlah yang dipertunjukkan oleh Pol PP hari ini. Kami boleh berpanas-panasan, tetapi ada yang duduk di sana. Dan ketika kami untuk menerobos masuk, menjemput keresahan kami yang ada di dalam, tetapi ditutup dengan segala ketidaksopanan hari ini, saudara-saudaraku. Kita melihat hari ini, saudara-saudaraku, bahwa kita tidak bisa lagi bersandar persoalan kita, bersandar keresahan kita untuk anggota DPR dengan keroncong-keroncongnya yang ada di depan kita, saudara-saudara.